Inilah kamar kita, Kak Mita. Di sini kita bisa istirahat sepuasnya. Kita ini bagaikan tamu agung, Harnung. Disediakan sebuah rumah yang besar dan mewah, disertai 6 orang emban yang siap untuk melayani segala keperluan kita. Memang kita tamu agung, bukan? Saya, adik kandung Baginda Ajisaka, Raja Niskala, sahabat Kakang Brahma. Kami juga sahabat Kakang Brahma. Orang-orang di keraton ini semuanya kenal padamu. Rupanya kau sering berkunjung di sini. Bukan sering lagi, Kak Mita. Kadang-kadang saya tinggal di sini 3 bulan. Oh ya? Iya. Begitu pula orang-orang Madangkara. Menganggap keraton Niskala seperti rumahnya sendiri pula. Iya ya. Hari ini kita istirahat. Besok kita pergi ke kampung Jamparing. Aku ingin sekali melihat kampung Jamparing, tanah tumpah darah Brahma. Tidak jauh dari sini. Naik pendi hanya 2 jam. Nanti malam, kita menghadap kepada Ibunda Gayatri dan Ramanda Ardalepa. Hei, siapakah mereka? Ibunda dan Ramanda Kakang Brahma. Oh, jadi kedua orang tua Brahma masih ada? Ada. Oh, aku harus menghaturkan sembah kepada beliau berdua. Iya, nanti malam kita sungkem. Harnung, Ya, seharusnya kita menunggang kuda biasa saja, tidak naik bendi seperti ini. memangnya kenapa, Kak Mita? Orang-orang semuanya minggir, malah ada yang langsung duduk di tanah dan menyembah. Aku jadi jengah. Habis bagaimana? Mahapati Gotawa yang mengharuskan kita naik bendi ini. Juga pengawal kita yang jumlahnya 10 orang prajurit keraton itu. Itu Kak Mita, di depan kampung Jamparing. Benar, tidak jauh dari keraton. Inilah kampung Jamparing, kampung halaman Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Sebuah kampung yang damai, rumah-rumah penduduk yang bersih, teduh dan nyaman. Yang manakah rumah Brahma? Di depan ada simpang 3, kita belok ke kanan. Iya. Para penduduk keluar dari rumahnya, memandang pada kita, Harnung. Mereka mengira ada pembesar keraton datang meninjau kampung. Nah, itulah rumah Brahma. Yang mana? Yang rumah panggung besar, yang halamannya luas, agak terpisah dari rumah penduduk lainnya. Sebuah rumah panggung yang asri, sederhana, namun sangat rawat. Lebih nampak sebagai rumah kepala kampung daripada rumah seorang raja. Kakang Brahma tidak menghendaki rumah itu dibangun. Dia ingin tetap sebagaimana aslinya. Ho! Yuk kita turun. Ayo. Inilah rumah leluhur Kakang Brahma, Kak Mita. Disinilah Kakang Brahma dilahirkan. Juga Dewi Mantili, adik kandung Kakang Brahma. Di sini juga dia dilahirkan. Rumah yang mengandung riwayat. Sayang, Kakang Brahma tidak ada ya? Iya, kalau ada dia, tentu lebih menyenangkan. Kakang Brahma lebih sering tinggal di sini daripada di istana. Ya, memang kelihatan sekali. Dia lebih suka kesederhanaan daripada kemewahan. Apalagi kalau sedang mempelajari sebuah buku. Bisa-bisa 1 bulan Kakang Brahma di sini. Tuh lihat, kamar pribadi Kakang Brahma penuh dengan buku. Kalau Brahma sedang tidak ada, apakah rumah ini tidak dijaga? Memangnya kenapa? Buku-buku itu tentu benda-benda yang sangat berharga bagi Brahma. Tentu saja, Kakang Brahma lebih mencintai buku daripada pedang. Kalau tidak dijaga, nanti bisa dicuri orang. Wah, siapa yang berani, Kak Mita? Rakyat di sini mungkin tidak berani karena hormat dan takut. Tapi kalau ada seorang tokoh sakti dari kalangan rimba persilatan bagaimana? Entahlah. Tapi yang jelas, sampai sekarang belum pernah ada kejadian
yang coba-coba menjamah buku-buku itu. Ya, Brahma juga merupakan seorang tokoh sakti. Tentu, dia sudah punya persiapan tertentu untuk menjaga benda-benda yang sangat berharga itu. Iya, saya kira begitu. Hei, lihat, di luar banyak orang. Biasa. Maksudmu? Penduduk kampung Jamparing ini, kalau ada orang keraton yang datang mengunjungi rumah Kakang Brahma ini, selalu datang berbondong-bondong. Maksudnya untuk memperlihatkan bakti mereka sebagai rakyat Madangkara. Mereka semuanya duduk di tanah dengan sikap yang sangat hormat, Harnum. Bagi mereka rumah ini adalah rumah keramat. Sebab di rumah inilah raja mereka dilahirkan. Sekaligus pula menumbuhkan rasa bangga di hati mereka bahwa Raja Madangkara berasal dari kampung Jamparing ini, kampung mereka. Aku bisa membayangkan kalau Brahma sendiri yang datang ke sini, tentu penduduk itu lebih dari itu sikapnya. Memang benar. Jangankan siang hari, malam hari pun mereka banyak berkumpul. Banyak yang membawa tikar untuk tidur di halaman itu. Betapa fanatiknya mereka. Nyata sekali, mereka sangat mencintai rajanya. Ya, pada dasarnya rakyat Madangkara cinta dan bangga memiliki seorang raja yang arif serta memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Iya ya. Kadang-kadang sampai larut malam, Kakang Brahma memberikan wejangan kepada para penduduk yang datang ke sini. Seorang raja teladan yang patut toh. Brahma. Oi, Ranggabeni. Bagaimana hasilnya? Sungguh di luar dugaanku. Maksudmu? Sang Prabu tidak murka. Oh iya? Ya. Beliau sejak semula tidak percaya kalau aku bermaksud jahat terhadap Pajajaran. Kalaupun aku sampai hati mencuri kujang sinar, tentu ada latar belakang yang sifatnya sangat istimewa. Sejak semula aku pun berpikir sama dengan Sang Prabu. Kami semua di sini terkejut luar biasa. Ya, aku bisa mengerti. Kami semua tidak percaya bahwa kau seorang raja teladan, contoh bagi raja-raja di wilayah Kulon, sampai hati berbuat begitu. Kami selalu bersidang, dipimpin langsung oleh Sang Prabu sendiri. Dan hasilnya, kami berkesimpulan tentu ada musabab yang luar biasa. Mengapa kau berbuat nekat seperti itu? Ya, aku sungguh menyesal telah menyusahkan hati Sang Prabu Pajajaran. Padahal beliau selama ini selalu baik kepadaku. Lalu, bagaimana keputusan Sang Prabu? Meskipun beliau dapat memaklumi sebabnya aku mencuri pusaka kujang sinar, tapi yang salah tetap salah. Dan aku memang tetap salah. Lalu, aku tetap dihukum. Benarkah? Hukuman apa yang dijatuhkan padamu? Upeti. Upeti? Ya. Setiap tahun aku harus mengirim upeti, 1000 keping emas dan 10 gerobak hasil bumi kepada Pajajaran. Tidak terlalu berat bagimu, bukan? Sama sekali tidak. Bahkan hukuman tersebut terlalu ringan bagiku. Tapi Sang Prabu menganggapnya cukup. Oh, syukurlah. Berarti persahabatan antara kau dan Sang Prabu Pajajaran tetap baik. Iya, dan itu yang terpenting. Juga Sang Prabu berharap bahwa pengiriman upeti tersebut tidak dianggap sebagai tanda takluk dari kerajaan Madangkara kepada kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, anggaplah sebagai suatu teguran dari bapak kepada anaknya. Ya, bagus. Aku setuju sekali. Dan pengiriman upeti tersebut hanya berlangsung untuk jangka waktu 5 tahun. Setelah itu selesai. Bagus. Aku gembira mendengar keputusan Sang Prabu yang arif tersebut. Nah, baiklah Ranggabeni. Aku rasa sudah tiba saatnya aku harus pulang ke Madangkara. Selamat jalan, Brahma. Sampaikan salamku kepada rakyat Madangkara, terutama Patih Gotawa. Salam hangat dariku. Terima kasih Ranggabeni. Salam hangatmu akan aku sampaikan kepada Patih Gotawa. Satu lagi, Brahma. Apa itu? Cepatlah kau kawin. Aku bersungguh-sungguh, Brahma. Belum ada calonnya, Ranggabeni. Kalau terkenal cantik-cantik atau kau ingin gadis Pajajaran, sebutkan siapa. Nanti aku sendiri yang melamarnya untukmu. Oh, terima kasih Ranggabeni.
Nanti saja. Tidak baik kau membujang terus Brahma. Contohnya, kau masih senang mengembara. Nah, itu karena kau belum punya istri. Kalau kau punya istri dan punya anak, nanti kau bisa merasakannya. Kau pasti betah. Baiklah, anjuranmu akan aku tanam di dalam hatiku. Lalu, bagaimana dengan janda dari Sadeng itu? Pramita? Ya, aku lihat dia cantik dan masih muda. Juga nampaknya dia sudah matang, Brahma. Apakah tidak akan tercela seorang raja menikah dengan janda? Orang wetan lagi. Loh, apa salahnya? Tidak ada undang-undang yang melarang raja kawin dengan janda, bukan? Iya. Nah, aku rasa Pramita akan menjadi pendamping hidupmu yang akan membuat kau bahagia. Percayalah. Terima kasih, Ranggaweni. Selamat tinggal. Selamat jalan, Brahma. Gerdika, Brahma sudah keluar dari keraton. Yang benar, Kendala. Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Brahma keluar dari pintu gerbang keraton, berjalan lenggang kangkung, wajahnya nampak cerah. Berarti dia tidak dihukum. Tentu saja. Kalau dihukum, mana bisa keluar dari keraton dengan bebas merdeka seperti itu? Berdebah. Nasib orang itu selalu baik. Ya, karena dia memang baik. Tapi tindakan Sang Prabu itu menurunkan citra Pajajaran. Sudah jelas Brahma mencuri kujang sinar. Kok dibebaskan? Nanti dituduh orang lain. Kalau orang lain aku rasa tidak mungkin bebas. Pasti dihukum berat. Apakah Brahma sangat istimewa kedudukannya di mata Sang Prabu Pajajaran? Apakah Brahma begitu penting bagi kerajaan Pajajaran? Ataukah Pajajaran takut kepada Brahma? Aku tidak tahu. Yang pasti, meskipun Brahma seorang raja dari kerajaan kecil, tapi cukup disegani. Selain akhlaknya yang baik, juga ilmu kadikjayaannya sangat tinggi. Temannya banyak. 6 kerajaan sekutu berdiri di belakang Brahma. Sang Prabu Pajajaran tentu akan berpikir 2 kali untuk menyerbu kerajaan Madangkara. Sebab Pajajaran akan berhadapan dengan angkatan perang Dewangga, gabungan 6 angkatan perang 6 kerajaan sekutu. Mungkin saja Pajajaran bisa menang, tapi sudah jelas kemenangan yang ancur-ancuran, menang tapi rusak. Baiklah, Sang Prabu Pajajaran boleh takut pada Brahma, tapi aku, Gardika, tidak. Maksudmu? Aku akan mencegat Brahma. Jangan, Gardika, bahaya. Ini urusan pribadi antara Gardika dan Brahma, bukan urusan kerajaan. Kok kamu yang dendam, Gardika? Dulu tidak, sebab kau sadar bahwa kau pihak yang salah, selalu menghindar dari kejaran Brahma. Lalu sekarang, aku lihat Brahma sudah melupakan kau. Lantas kenapa kau harus memperpanjang terus urusan ini? Ini persoalan harga diri. Harga diri? Dulu aku ibarat seekor tikus yang terbirit-birit dikejar-kejar kucing. Betapa hinanya aku. Sekarang aku akan membalas penghinaan itu. Kalau kau anggap itu sebagai suatu penghinaan, kau salah, Gardika. Sudahlah, anggap saja persoalan itu sudah selesai. Tidak semudah itu, Kendala. Apakah karena kau sudah menguasai ajian serat jiwa, ingin menundukkan seorang raja yang paling dijaya di wilayah Kulon ini? Itu sebab yang kedua. Yang kesatu? Dialah orangnya yang menghancurkan masa depanku. Semenjak aku jadi tumenggung penguasa kerajaan Madangkara, dirongrong terus. Lalu jadi panglima perang Kuntala, juga didongkel. Seharusnya aku sudah jadi mangku bumi, tapi sebaliknya jadi buronan. Aprak-aprakan sampai ke wilayah timur. Jadi gembel, hidup menumpang pada orang lain. Sampai hari ini hidupku tidak menentu. Rumah tidak punya, pekerjaan pun tidak ada. Bukan hanya kau dan aku, Gardika. Kita semua, para pembesar kerajaan Kuntala, masa depannya hancur. Tapi itu wajar, karena kita kalah perang. Siapapun yang kalah perang, pasti menderita. Masih untung kau tidak dihukum mati, seperti teman-teman kita yang lainnya.
Malah sebaliknya, di dalam pelarian, kau memperoleh sebuah ilmu kadijayaan yang dahsyat, yaitu ajian serat jiwa. Nah, sebenarnya kau beruntung, Gardika. Kendala, aku tidak akan menjadi manusia yang beruntung selama Brahma masih hidup. Jadi kau tetap akan membunuh Brahma? Iya. Aku tidak ikut. Kendala, aku sudah bosan, Gardika. Bosan bikin ribut terus. Aku ingin hidup tentram. Bagaimana kau bisa tentram kalau Brahma masih hidup? Aku akan datang pada Brahma, tapi bukan untuk mengajak bertarung, melainkan untuk minta ampun. Kendala, kau ini ngomong apa? Aku yakin Brahma akan memberi ampun padaku karena dia manusia yang arif. Kalau kau lakukan itu, kau yang aku bunuh. Bunuhlah aku. Kendala, ingat, bertahun-tahun kita selalu berdua. Suka dan duka kita rasakan bersama. Apakah tali persaudaraan ini akan putus begitu saja? Kita tetap bersahabat, tapi berjalan sendiri-sendiri. Bukankah tanpa bantuanku, kau sanggup untuk mengalahkan Brahma? Baik, Kendala. Aku terima usulmu. Tapi jangan halangi aku yang akan membunuh Brahma. Silahkan, aku di sini saja. Istirahat sambil menunggu kabar. Apakah Brahma atau kau yang tewas? Baik. Aku akan pergi untuk mencegat Brahma yang sedang pulang ke Madangkara. Dan kau tetap di sini. Kalau kau pergi, akan kucari sampai ke ujung jagat. Ya. Hei! Berdebah! Ada serangan gelap. Pukulan jarak jauh itu dahsyat sekali. Aku terlempar dari punggungku. Gardika! Rupanya kau juga sudah kembali ke Kulon. Aku bukan lari ke wilayah Kulon, tapi aku mengejarmu. Hebat kau, Gardika. Dulu baru mendengar namaku kau sudah lari terbirit-birit. Tapi sekarang kau sudah berani mencegatku di tempat yang sunyi. Berarti kau sudah merasa yakin bisa mengalahkan aku. Pokoknya kau harus mati. Sabar juga, Gardika. Dia tidak langsung mengeluarkan ajian serat jiwa, akan tetapi bertarung dengan tangan kosong dulu. Nah, pertarungan tangan kosong berhenti. Pasti pertarungan akan dilanjutkan dengan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Nah, benar kataku. Brahma membuka kedua tangannya, membentuk siku-siku kembar. Ilmu apa yang akan dia pergunakan untuk menahan gempuran Gardika? Dua pukulan saling gempur, mengeluarkan cahaya merah. Brahma hanya terdorong ke belakang 3 langkah. Dan Gardika juga terdorong ke belakang 3 langkah. Tapi jatuhnya dalam posisi duduk. Apakah dia terluka dalam? Tidak. Dia sudah berdiri lagi dengan tegak. Aku akui kau hebat, Brahma. Ilmu pukulan gedor saketi milikku dapat kau punahkan dengan mudah. Kau jangan girang dulu. Sekarang tahan Bayu Geni. Aku ladeni. Hah? Gardika mau mengeluarkan Bayu Geni? Wah, gawat. Bayu Geni adalah ilmu pukulan angin topan yang bisa meruntuhkan gunung karang. Nah, Gardika sudah mulai. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Perlahan-lahan badannya turun sampai kedua lututnya menyentuh tanah. Kau tidak bosan mempergunakan ilmu pukulan angin topan itu, Gardika?
Sudah 2 kali kau mempergunakannya untuk melumpuhkan aku, tapi selalu gagal. Dan kini kau ulangi lagi. Dulu aku belum menguasainya dengan sempurna. Tapi sekarang boleh kau rasakan. Aku ladeni. Nah, Brahma juga sudah mulai mengambil ancang-ancang. Kedua tangannya bergerak ke atas kepala. Kaki kanannya ditarik ke belakang. Kaki kiri menekuk. Wah, bakal ramai ini. Pasti Brahma juga akan mengeluarkan pukulan angin topan yang dahsyat itu. Gardika, Bayu Geni milikmu aku ladeni dengan Bayu Bajra milikku. Wah, Bayu Geni lawan Bayu Bajra. Bla 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 bla. Dan bekas pertarungan 2 jenis pukulan angin topan itu porak-poranda. Pohon-pohon besar tumbang, bumi bergoncang, bagaikan bencana alam dilanda angin ribut. Untuk yang kedua kalinya, aku mengakui kehebatanmu, Brahma. Pukulan angin topan Bayu Geni milikku dapat kau punahkan dengan pukulan angin topan Bayu Bajra milikmu. Nah, sekarang yang terakhir. Terus terang, Brahma, yang terakhir ini adalah ilmu pamungkas, yaitu ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa? Setinggi-tingginya ilmu kadikjayaanmu, kau tidak akan menemukan ajian serat jiwa. Sebab ilmu itu sangat langka. Pada zaman ini, tak ada satupun ilmu kadikjayaan yang bisa melebihi ajian serat jiwa. Yang membunuh Bos Songot dan anak buahnya kau? Iya, sudah melihatnya sendiri. Bagaimana ajian serat jiwa bekerja membinasakan sasarannya. Sungguh mengerikan. Tubuh Bos Songot karancang, bolong-bolong seperti kayu dimakan rayap. Tapi aku tidak gentar. Baiklah Gardika, kau pergunakan ilmu pamungkas ajian serat. Aku pun akan mempergunakan ilmu gelang-gelang. Gelang-gelang, mau anting-anting, terserah. Yang jelas, kau harus bersiap-siap untuk mati. Aku ladeni. Nah, sampailah pada babak penentuan. Gardika akan mempergunakan ajian serat jiwa. Ternyata Brahma memang benar seorang tokoh sakti yang dijaya. Aku kira ilmu pamungkasnya adalah Bayu Bajra, tapi ternyata ada lagi, yaitu gelang-gelang. Tapi kali ini Brahma harus hati-hati, sebab ajian serat jiwa adalah yang nomor 1. Nah, Gardika sudah mengangkat kedua tangannya lurus-lurus ke muka. Jari-jari tangannya sudah mengembang. Yah, dari ke-10 jari tangan itulah nanti akan keluar sinar. Sinar putih kebiru-biruan. Itulah sinar ajian serat jiwa yang paling dahsyat dan mengerikan. Tak ada satu kekuatan pun yang akan sanggup menahan terjangan sinar-sinar itu. Jangankan tubuh manusia, gunung karang pun tembus. Brahma juga sudah ambil ancang-ancang. Rupanya begitulah sikap gelang-gelang. Sepuluh buah sinar putih kebiru-biruan keluar dari 10 jari tangan Gardika, meluncur menyerang Brahma. Nah, kedua telapak tangan Brahma mengeluarkan asap hijau. Dan asap itu semakin banyak, menutupi seluruh badannya. Ya, sekarang Brahma tidak kelihatan, yang nampak hanya gumpalan asap hijau. Ajian serat jiwa
menang. Lihat, gumpalan asap hijau yang menyelimuti tubuh Brahma sudah lenyap. Dan Brahma terlentang, roboh, terkapar di atas tanah. Tamatlah riwayatmu, Brahma. Hari ini adalah hari kematianmu. Hiya! Gardika, cukup! Cukup, Gardika! Kendala, kau melihat pertarungan ini? Ya, aku di sana, bersembunyi di balik batu besar. Dari pertama kali aku melihat semuanya. Aku yang menang, bukan? Ya, ajian serat jiwa memang hebat. Brahma yang sangat dikjaya itu akhirnya tumbang. Lihat, pakaiannya compang-camping. Habis dicabik-cabik oleh terjangan sinar serat jiwa. Tubuhnya hangus, dan dari seluruh tubuhnya keluar darah. Mulut, hidung, telinga, semuanya mengeluarkan darah. Dan dia terlentang di atas tanah, tidak bergerak-gerak. Brahma sedang sekarat. Kau jangan diadam. Biarkan dia mati dengan tenang. Kau harus ingat, Kendala. Dia seorang tokoh sakti. Sedikit saja masih ada nafas di dadanya. Akan bisa membantu dirinya untuk sembuh. Menghadapi musuh yang paling dikjaya harus sampai tuntas. Tidak boleh ada nafas yang tersisa. Harus dihabiskan sehabis-habisnya. Brahma di bawah. Wah, burung raksasa jahanam. Dia mencuri Brahma. Ya, lihat. Brahma dicengkeram oleh jari-jari kaki burung raksasa itu. Dan dibawa terbang. Jauh tinggi ke angkasa. Burung jahanam. Cian! Percuma, Gardika. Burung raksasa itu sudah pergi jauh. Ya, terjangan sinar ajian serat jiwa memang sangat jauh. Tapi burung raksasa itu terbang di atas awan. Terlalu jauh untuk bisa dijangkau oleh ajian serat jiwa. Bukankah burung raksasa itu yang dulu pernah mengobrak-abrik pasukan perang Kuntala? Sewaktu Brahma dan teman-temannya membebaskan Tumenggung Ardalepa dan istrinya dari penjara. Benar, itulah burung Raja Wali raksasa. Burung Raja Wali itu besar sekali. Tapi gerakannya sangat cepat. Aku sampai terkesima. Secepat kilat dia meluncur dari angkasa, lalu menyambar Brahma yang tergeletak di tanah. Dan secepat kilat pula membawanya terbang jauh ke angkasa dan hilang dari pandangan mata. Mau dibawa kemana Brahma oleh Raja Wali raksasa itu ya? Mungkin mau dikubur di suatu tempat yang jauh dari sini. Iya, kalau dikubur, kalau tidak. Maksudmu? Diobati. Raja Wali itu bukan manusia. Tidak mungkin dia bisa mengobati Brahma yang terluka dalam sangat parah. Dan sedang sekarat. Sebentar lagi juga mati. Siapa kira Raja Wali itu jelmaan dewa? Kau ini tahayul, Kendala. Coba saja pikir. Mana ada di kolong jagat ini burung Raja Wali sebesar itu? Sebesar-besarnya burung Raja Wali, paling sebesar kambing. Atau mungkin juga Brahma dibawa ke gurunya. Nah, kau bisa berhadapan dengan gurunya Brahma. Aku tidak takut. Gardika tidak takut. Aku hadapkan dia dengan guruku Jakalumayung. Ya. Dan juga kalau memang Brahma punya guru, pasti gurunya itu juga tidak tahu ajian serat jiwa. Tapi yang jelas lebih sakti dari Brahma. Biar sakti kayak apa, tidak akan bisa menang terhadap ajian serat jiwa. Ya, mungkin juga. Brahma, tolong. Kamita. Kamita mimpi ya? Mengerikan sekali mimpiku. Mimpi apa? Brahma terjepit batu di Gunung Karang. Di sebuah lereng bukit. Aku duduk di bawah sebuah pohon.
Brahma dan Bentar bermain-main, kejar-kejaran. Brahma lalu bersembunyi di celah batu. Batu itu bergerak dan menjepit Brahma. Lalu Brahma meronta-ronta. Sudah sampai di situ hilang. Sebuah mimpi yang aneh. Wayah apa ini? Tengah malam, Kak Mita. Sudah larut malam begini. Kau tidak tidur, Harnum? Saya juga sudah tidur, tapi terbangun. Kaget mendengar suara tak taunya Kak Mita mimpi. Kok tiba-tiba dia menangis? Bentar, Cuk sayang. Bobo ya? Cuk sayang. Kalau sedang tidur, apalagi tidur malam, Bentar tidak pernah menangis. Iya, paling bangun. Minta susu. Tapi malam ini kok keras sekali menangisnya ya? Entahlah. Bentar, Cuk ya, Cuk sayang. Cuk. Loh, kok dia tidak mau netek? Iya ya. Dikasih tetek kok dia tidak mau. Terus menangis. Jangan nangis ya. Bentar. Ini malam kok nangis? Cuk sayang. Ayo, bobo ya. Mau gendong ya? Iya, gendong saja ya. Ya. Nakal kok ini Bentar. Malam-malam minta gendong. Tuh, tangisnya sudah berhenti sekarang. Saya bukannya tahayul, Kak Mita. Bagaimana, Harnum? Pasti ada apa-apa dengan Kakang Brahma. Itu hanya perasaanmu saja. Coba saja simak. Kak Mita mimpi tentang Kakang Brahma. Mimpi yang mengerikan. Lalu tiba-tiba Bentar bangun dan menangis. Jadi saya rasa ada kontak batin dengan Kakang Brahma. Iya, saya tiba-tiba jadi berdebar-debar. Ingat pada Brahma. Sudah 10 hari Kakang Brahma belum pulang. Iya. Coba, besok kita bicara kepada Patih Kotawa. Jangan, Harnum. Kenapa? Pesan Brahma. Kalau dalam jangka waktu 1 bulan tidak pulang, baru kita boleh bergerak mencari Brahma. Iya benar. Tapi seperti yang Kak Mita katakan, Kakang Brahma di Pajajaran mungkin tidak akan lama. Urusannya dengan Sang Prabu Pajajaran dalam 1 hari bisa selesai. Tapi di tengah perjalanan, dia dicegat seorang atau 2 orang atau lebih tokoh sakti. Lalu terjadi pertarungan. Nah, hal itulah yang membuat hati saya sekarang ini berdebar-debar. Ya, memang Brahma sangat dikjaya. Ilmunya banyak dan super. Tapi di atas langit ada langit lagi, Harnum. Sehebat-hebatnya seorang manusia, pasti ada manusia lain yang lebih hebat. Setinggi-tingginya ilmu seorang manusia, pasti ada manusia lainnya yang ilmunya lebih tinggi. Itulah yang saya takutkan. Mahapati Kotawa seorang yang patuh pada titah raja. Pasti dia tidak berani bertindak yang tidak sesuai dengan pesan Brahma. Saya akan pergi sendiri. Bagaimana? Secara diam-diam, saya akan berangkat ke Pajajaran. Nampaknya kau cemas sekali memikirkan keselamatan Brahma. Kita tidak usah munafik, Kak Mita. Kita berdua mencintai Kakang Brahma. Harnum, jangan pura-pura, Kak Mita. Kak Mita pun saat ini sangat cemas. Saya yakin itu. Tapi Kak Mita bisa menyembunyikan perasaan. Karena Kak Mita lebih dewasa dari saya. Harnum, saya tidak akan merebut Brahma dari sisimu. Di sini, bukan persoalan merebut atau direbut. Karena Kakang Brahma tidak pernah menyatakan cinta kepada kita. Katakanlah Kak Mita. Kak Mita mencintai Kakang Brahma, bukan? Harnum, jangan mendesakku. Itu hak Kak Mita untuk mencintai Kakang Brahma. Saya tidak berhak melarangnya. Ya, aku memang jatuh hati pada Brahma. Terima kasih Kak Mita. Harnum, janganlah karena itu persaudaraan kita jadi putus. Aku memang mencintai Brahma, tapi bukan berarti ingin memilikinya. Saya pun begitu. Bagi saya sudah cukup bahagia kalau saya mencintai Kakang Brahma. Perkara jadi atau tidaknya, terserah kepada Yang Maha Kuasa. Namun, cinta ingin memiliki dan dimiliki, bukan? Kalau memang itu yang Kak Mita inginkan, saya mundur. Tidak, Harnum. Tidak. Aku orang luar. Aku orang ketiga yang datang kemudian. Aku tidak mau jadi racun bagimu. Saya tidak pernah menganggap Kak Mita sebagai saingan atau racun. Demi Dewata,
Saya senang pada Kak Mita. Kak Mita ibarat cermin bagi saya. Kak Mita ibarat pedoman bagi diri saya dalam menuju ke kedewasaan. Tapi, ya, itulah kita mencintai orang yang sama. Aku terlalu tua untuk Brahma. Dan saya terlalu muda. Di mata Kakang Brahma saya adalah gadis yang masih ingusan. Sebenarnya kita ini lucu. Mencintai orang yang sama, tapi orang itu tidak mencintai kita. Iya, menggelikan. Sudahlah Harnum, boleh dikatakan kita satu nasib. Jadi singkirkanlah apa-apa yang berbau asmara. Sekarang, pikirkan keselamatan singgasana kerajaan Madangkara. Brahma harus diselamatkan. Benar, Kak Mita. Gardika tertawa terbahak-bahak. Girang sekali dapat mengalahkan Brahma. Namun ketika akan mengirimkan satu pukulan yang mematikan, yang akan menyudahi riwayat Brahma, tiba-tiba datang burung Raja Wali raksasa menyambar tubuh Brahma dan secepat kilat membawanya pergi menjauhi tempat itu. Raja Wali raksasa terus terbang membubung ke angkasa, jauh dan tinggi sekali. Kedua kakinya mencengkram Brahma yang sudah tidak berdaya sama sekali. Laksana Jatayu membawa Dewi Sinta meloloskan diri dari kerajaan Prabu Dasamuka. Raja Wali meluncur, membelah angkasa raya dengan kecepatan luar biasa. Kedua matanya yang tajam menatap ke muka, paruhnya yang besar dan kokoh terkatup rapat, kedua sayapnya yang lebar dan panjang turun naik mengepak-ngepak sangat cepat. Bulu-bulu tubuhnya yang lebat berkibar-kibar diterpah angin deras. Raja Wali terus meluncur menuju ke arah selatan. Dalam waktu sebentar saja, Raja Wali sudah sampai di wilayah selatan, menuju ke sebuah tempat di dekat pantai selatan. Tiba-tiba Raja Wali menukik, terbang menurun dari angkasa raya menuju ke bumi. Di sana ada sebuah goa, dan Raja Wali menuju ke goa itu. Raja Wali berhenti tepat di mulut goa, dan dengan hati-hati meletakkan Brahma di tanah. Kemudian dia memandang ke mulut goa. Raja Wali terus-menerus mengguling-gulingkan Brahma, didorong-dorong masuk ke dalam goa. Dalam keadaan seperti itu, Brahma seorang pendekar yang sangat dikjaya, tak ubahnya bagaikan seonggok daging yang tak berfaedah. Dengan mengecilkan tubuhnya, Raja Wali masuk ke dalam goa sambil terus mendorong-dorong Brahma. Untunglah, goa itu bagian dalamnya lebar dan luas, sehingga Raja Wali dapat bergerak agak bebas. Kemudian dia berhenti sejenak, memandang ke sekeliling goa, sedangkan Brahma tergeletak di lantai dasar goa. Sungguh tragis nasib Brahma, seorang pemuda yang perkasa, kini tergeletak tak berdaya di lantai goa yang dingin dan lembab. Kedua matanya terpejam, terbujur kaku, seluruh tubuhnya biru-biru, darah yang keluar dari mulut, hidung dan telinganya sudah kering. Pakaiannya compang-camping, nyaris telanjang. Raja Wali kembali mendorong-dorong Brahma. Kali ini diguling-gulingkan menuju ke sudut goa sebelah dalam. Oh, rupanya di pojok goa sebelah kiri itu ada sebuah kolam kecil. Tapi kolam itu bukan berisi air, melainkan berisi lumpur. Ya, lumpur yang mendidih, membulat-bulat seperti kawah gunung berapi.
Raja Wali terus mendorong Brahma sampai ke tepi kolam lumpur itu. Oh, Raja Wali mencabik-cabik pakaian Brahma. Ya, pakaian Brahma yang sudah compang-camping itu dikoyak-koyak sampai habis sama sekali. Dan kini Brahma sudah telanjang gila. Oh, Raja Wali mendorong Brahma dengan keras dan Brahma kecebur masuk ke dalam kolam lumpur itu dan tenggelam. Nah, Brahma tenggelam di telan lumpur yang mendidih. Benar kataku bukan? Patih Kotawa tidak mau mengirim utusan ke Pajajaran sebelum batas waktu 1 bulan seperti apa yang dipesankan oleh Brahma. Ya, Patih Kotawa sangat patuh terhadap perintah atasannya. Dia sama sekali tidak mau melanggar perintah Kakang Brahma. Brahma adalah raja. Setiap sabdanya harus dipatuhi. Begitulah prinsip Patih Kotawa. Apa boleh buat? Aku akan pergi sendiri ke Pajajaran. Aku ikut. Jangan, Kak Mita. Kenapa? Ingat Bentar. Dia sudah besar, sudah tidak menetek lagi, sudah bisa makan bubur nasi. Lalu akan ditinggal? Ya, tadinya akan aku titipkan kepada Bibi Emban, tapi Ibunda Gayatri memintanya. Ya, dengan senang hati aku serahkan.